Kembali lagi bersama saya Prawito Hudoro di channel prawito.com. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat komponen dengan menggunakan kelas komponen. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat komponen dengan functional komponen. Langsung saja kita ke codingan. Di sini saya sudah membuka codingan seperti tutorial sebelumnya, di mana saya sudah membuat komponen-komponen kecil di halaman app saya dengan komponen-komponen sederhana. Prinsipnya sama saja. Saya akan membuat contoh komponen baru di sini, di mana akan dibuat dengan kelas komponen. Nah, cara untuk membuatnya itu kita buat kelas, kemudian kita tuliskan nama komponennya. Saya berikan nama contohnya box green, kemudian extend. Nah, di sini extend apa? Extend komponen. Nah, extend komponen ini dari mana? Nah, kalau kita extend komponen, kita harus import dulu komponen ini dari React. Caranya kita kasih koma di sini, kurung kurawal, komponen. Nah, komponennya kita import dari React. Setelah itu, kita buat kurung kurawal. Nah, kalau kemarin di functional komponen langsung return, kalau di kelas komponen tidak. Kita harus membuat dulu render, kurung buka kurung tutup, kemudian kurung kurawal. Nah, setelah itu baru return. Nah, di return ini kita bisa menggunakan komponennya React Native, contohnya text. Ini komponen dari kelas. Seperti ini, kita simpan. Nah, sekarang kita sudah membuat komponen dengan kelas komponen seperti ini saja, pendek. Nah, kita akan gunakan nih. Kita akan gunakan komponen kita di app. Nah, karena sampai kapanpun tidak akan muncul kalau tidak akan digunakan di app. Nah, kita gunakan di sini. Kita panggil box green, garis miring, tutup. Kita simpan. Nah, akan muncul nih komponen saya nih. Ini komponen dari kelas. Seperti itu. Nah, cara untuk membuat komponen dari kelas sesederhana ini. Kita hanya membuat render, kemudian kita mereturn sesuatu di sini. Nah, contoh lain kita mungkin akan membuat kelas lagi, kemudian kita akan membuat profile, komponen profile, extend komponen, render, return. Nah, kalau kita mau munculin image, berarti kita panggil image. Nah, kemudian kita panggil nih, kita source. Nah, sama kita akan cari lagi image-nya dari sini, dari place image. Nah, sekarang mungkin saya akan ngambil animal dengan ukuran 100 x 100. Nah, kita akan copy. Nah, kita akan paste di sini URL-nya. Sebelumnya kita kasih URI, _, petik, paste sini. Kemudian kita berikan size dengan style, width-nya 100, height-nya juga 100. Oke, kita simpan. Nah, komponen profile ini akan kita panggil di sini. Profile. Kita simpan. Baik. Image-nya sudah muncul di sini dengan gambar kucing. Nah, sekarang kita juga akan memodifikasi komponen profile ini. Kita akan menambahkan teks di bawahnya. Nah, bisa saja dengan cara kita tambahkan teks di sini. Ini hewan. Kita simpan. Wow, error. Kenapa error? Karena kita membuat 2 komponen induk, sedangkan di return harus 1. Nah, berarti kita bungkus dulu. Bisa pakai view. Nah, kita bungkus pakai view. Kita simpan. Nah, jadi ada foto, ada teksnya. Nah, di sini nanti kita bisa kembangkan lagi. Kita styling lagi. Mungkin kita kasih border radius 50, jadi bulat. Kemudian mungkin teksnya kita styling, colornya menjadi blue. Nah, kemudian size-nya kita besarkan. Nah, seperti itu. Itu bisa kita styling nantinya. Nah, untuk styling itu sendiri akan ada materi terpisah. Kita akan buatkan materi untuk styling React Native secara basic. Nah, demikianlah untuk membuat komponen dengan cara kelas komponen. Jadi, apa sih bedanya functional komponen dengan kelas komponen?
Secara sederhana, kita boleh memilih mau menggunakan functional komponen boleh, mau menggunakan class komponen boleh. Secara hasil tidak akan ada bedanya di aplikasi kita. Semua sama-sama akan membentuk komponen yang kita inginkan. Perbedaannya nanti akan dirasakan kalau kita sudah mengikuti tutorial-tutorial lainnya. Nanti akan ada kemudahan menggunakan functional komponen seperti apa, kemudian kemudahan menggunakan kelas komponen seperti apa, itu akan kita rasakan di tutorial selanjutnya. Namun secara singkat, mau functional komponen ataupun kelas komponen, dua-duanya bisa kita pilih dan dua-duanya bisa kita gunakan bersama-sama, tidak ada masalah. Demikian tutorial untuk membuat komponen dengan menggunakan kelas komponen. Semoga bermanfaat.